kita harapannya demikian. Wah, gua mah dikasih produk bagus, dikasih produk jelek, insya Allah meledak. Kenapa demikian? Karena message-nya sudah tepat. Nah, message yang tepatnya kayak gimana sih, Kang? Gitu kan. Nah, kita mengenal istilah sebutan growth mindset. Jadi ada dua tipe ya, dua tipe orang. Ya, ada yang namanya punya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset. Growth mindset. Nah, ini yang kita harapkan Anda memilikinya, ya. Jadi bukan cuma sekedar semangat, nggak hanya sekedar itu, tapi Anda punya mindset yang memang benar-benar tepat, yang growth, yang bertumbuh. Ternyata kabar baiknya adalah punya ciri-ciri. Si growth mindset ini punya ciri-ciri, dan ini bukan katanya, bukan Cina, bukan kata Gabriel. Ini adalah hasil sebuah riset, sebuah penelitian. Bahwa ternyata ada orang-orang, segelintir orang gitu kan, yang dia itu punya pemikiran yang seperti ini, itu yang hidupnya itu lebih sukses dibandingkan yang seperti itu. Itu gimana ciri-cirinya? Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah mereka suka yang namanya tantangan. Jadi mereka suka banget sama yang namanya tantangan. Jadi kalau misalkan dikasih angka, misalkan ya, saya kasih angka, misalkan, maksud Anda sekarang berapa, teman-teman? Kang, maksud saya sebulan masih 100 juta. Kang, 100 juta. 1 miliar bulan depan. Ya Allah, Kang, 200 juta dulu, kayak kenapa gitu kan 2 kali lipat. Nah, Anda merasa tertantang, baru itu growth mindset. Kalau Anda masih jadi down, jadinya sebaliknya. Ya. Jadi pada saat ada yang nantang Anda, justru Anda malah semangat. Bukan malah jadi baper, bukan malah jadi down gitu. Itu yang saya lakukan. Nanti mungkin pada saat telekonferensi kita akan banyak tentang studi kasus saya, mengumpulkan tim saya 10 kali lipat. Jadi yang awalnya omsetnya 100 juta sekarang jadi net profit 100 juta. Dari yang awalnya omsetnya itu cuma puluhan juta sekarang udah puluhan miliar gitu kan. Yang bagaimana dulunya itu jualan puluhan pieces sekarang udah puluhan ribu pieces. Berawal dari ngotak-atik ininya dulu. Kalau teknisnya mah itu doang gitu. Kenapa orang lain kok hasilnya beda ya, padahal hasilnya sama. Jadi cara daya juangnya. Teknis itu penting, non teknis lebih penting. Ya, non teknis itu satunya adalah mindset. Sekali lagi, Anda perlu suka yang namanya tantangan. Nah, lawan katanya berarti nih, perlu lawan kata nih ya. Perlu lawan kata dari yang namanya tantangan adalah orang-orang yang kayak gimana? Orang-orang yang hidup dalam zona nyaman. Nyaman. Orang yang hidup dalam zona nyaman. Sesungguhnya zona nyaman adalah zona yang paling berbahaya. Saking bahayanya, zona nyaman ini tidak bisa dirasakan bahayanya oleh orang. Ya kita saking bahayanya. Mending kalau sadar kan udah jelas tuh di belakang ada harimau, udah jelas tahu tuh, kelihatan kan ada harimau. Ini mah saking nggak tahu itu bahaya, jadi saking gitu kan. Paham lah ya Anda ya, intinya kan. Itu bahaya zona nyaman. Nah, maka tugas kita itu perlu membuat sebuah tantangan-tantangan. Sialnya nih, kabar buruknya nih, seorang owner, seorang leader, bosnya siapa? Yang ngingetin dia siapa? Kagak ada. Kalau sudah merasa cukup gitu kan, udah cukup 1 miliar juga, ya sudah berhenti berjuang. Gitu. Ya. Nanti mungkin saya akan cerita juga di cerita pada saat telekonferensi, banyak kasus teman-teman saya, kawan saya pribadi gitu kan, hanya gara-gara begini bisa jadi bahaya. Itu nomor 1. Jadi Anda harus suka yang namanya tantangan. Jangan hidup dalam zona nyaman. Nomor 2. Anda harus suka dikritik. Nah, ini suka dikritik. Kritik. Ya. Anda harus suka sama yang namanya kritikan. Sekali lagi, Anda harus suka yang namanya kritikan. Jadi pada saat saya nanya, misalkan pada saat saya ngasih masukan, bahkan tepatnya kritikan, ada orang yang datang ke saya, misalkan di workshop offline itu kan, Kang, kenapa ya produk saya kok gak laku, Kang? Padahal saya udah ngikutin cara-cara Kang, ngelakuin A, B, C, D, E, D, harusnya itu kan. Tahu gak komentar saya apa? Saya lihat produknya. Ini produk Mbak? Iya kan, produk saya. Ini seriusan produk Mbak? Iya kan, produk saya. Apa? Ini sampah. Wah, itu kan. Gimana? Kalau Anda misalkan gak suka dengan kritikan gitu kan, ya Allah Kang, aku sudah berjuang siang dan malam demi menghadirkan produk ini, akan bilang ini sampah. Ya lihat tuh produk packagingnya gak jelas, salah
sematkan kepada Anda supaya Anda terus bertumbuh. Kalau misalkan nggak dari netizen gitu kan, dari tim Anda sendiri gitu. Oh Kang, sebaiknya gini Kang, oh gitu Kang, oh gitu ya, siap. Anda jangan baper. Ya. Ini pas dikasih tahu, Mas, aturannya jangan berubah-ubah Mas, nanti begini Mas. Oh enggak, saya paling tahu tuh, udah sombong. Dikritik malah sombong, dikritik malah baper. Ya. Nah sekali lagi nomor 2 nih teman-teman semua, supaya teman-teman punya growth mindset harus suka yang namanya kritikan. Jangan baperan, jangan sombong saat dikritik. Paham? 2. 3. Yang ketiga, bagaimana yang punya mindset growth yang kayak gimana sih Kang? Yang dia mampu menyelesaikan hambatan. Hambatan beres. Jadi semua hambatannya itu bisa diberesin. Dengan cara gimana? Dengan optimis, dengan percaya diri bahwa itu cuma sekedar pikiran doang. Enggak, gue gak gitu. Gue bisa kok, gitu. Dengan berbagai teknik gitu kan. Nah, sebaliknya adalah mereka yang punya mindset sebaliknya ataupun yang disebut itu fixed mindset gitu, sebaliknya dari growth itu adalah mereka selalu punya yang namanya limiting belief. Limiting belief atau mental block. Aduh Kang, saya mah nggak bisa. Aduh saya mah ini, saya mah. Aku makan, atuh ais. Ini semua berbau alasan. Dan selalu menyalahkan 3 hal. BEJ. Blame, excuse, justify. Mencari-cari alasan gitu kan, menyalahkan keadaan dan membenarkan keadaan. Ya ada orang kampung atau udah kumaha. Orang kampung. Membenarkan keadaan gitu kan. Atau mencari alasan, ini gara-gara corona sih coro ya. Dan jadi omset saya turun ya. Corona tong disalahkan sih corona karunya gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, nggak boleh kayak begitu. Nah, nggak boleh Anda punya limiting belief mental block. Ya, itu nomor 3. 4. Ya. Orang-orang yang punya growth mindset adalah orang-orang yang dia punya ekstra kerja keras. Ekstra kerja. Apa itu ekstra kerja? Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu orang-orang yang punya growth mindset. Berbeda dengan orang-orang yang punya fixed mindset ataupun yang hidupnya diri itu doang. Ya. Mereka tuh malas-malasan. Malas. Leyeh-leyeh. Santai-santai. Ya. Tadi saya bilang ketika Anda misalkan disiapkan, katakanlah nih ada 20 amalan harian, ada 20 aktivitas. Kita lihat dari 20 amalan tersebut, berapa persentasenya yang dia lakukan. Kalau dia leyeh-leyeh berarti kan kelihatan dari 20 cuma 5 yang dilakuin. Dari 40 berarti cuma 8 yang dilakuin. Kalau udah di atas kerja keras berarti bisa jadi 80%-nya tercapai dalam hari itu. 100%-nya bahkan. Kelihatan, jadi lagi alasan buat ngeluh gitu kan. Kenapa ya aku mestinya nggak closing? Emang kamu udah promosi di mana? Di Facebook. Berapa kali? 1 kali. Terus kalau teman-teman yang closing berapa kali? Dia tuh nyempang mulu di Facebook berapa kali? 10. Nyadar, itu closing gara-gara kan sekali. Nanti maksudnya. Jadi tadilah karena dia sendiri ngelakuin tuh yang cuma sebatas 1 kali 2 kali. Sementara yang lain gila-gilaan. It's about effort and